Meski dilaksanakan secara online, tapi kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah ibadah kita semua. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, mari arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita datang beribadah kepadanya dengan penuh sukacita. Ibadah minggu pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembimbing kita pada ibadah pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang kelima ayat ke-16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat silakan duduk. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat yang kasih Tuhan, kita hari ini beribadah secara online. Kita beribadah di rumah kita masing-masing, bersama dengan anggota keluarga kita masing-masing. Sungguh kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah ibadah kita, mencurahkan berkat-Nya bagi setiap kita, dan salam sejahtera untuk kita semua, baik yang ada di kota Kudus ataupun di kota-kota yang lain. Ibadah hari ini sungguh ibadah yang memberkati kita semua. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu pada pagi hari ini? Saya berharap semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Bapak Ibu, walaupun pada pagi hari ini kita tidak dapat bertatap muka di gereja, kita semua ada di rumah untuk beribadah bersama dengan keluarga kita. Tetapi biarlah tidak mengurangi sukacita kita untuk kita terus meninggikan Dia. Kita mau beribadah kepada Dia, kita mau memuji Dia, kita mau meninggikan Dia. Ku kagum hormat akan Engkau ya Tuhan. Dalam tak terduga, kau
pandai untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Nikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Agung hormat akan Engkau, agung hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Biarlah segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita mau bersuka cita. Kita masuk gerbangnya dengan penuh puji-pujian. Mari Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Dia, kita mau meninggikan Dia. Kita masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian penuh
Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus, kau hadir di sini.
kuasa Allah Maha. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, pendeta muda Andi Setiawanko. Mari kita berdoa. Sungguh kami perlu kuasa Roh Kudus yang mengajar kami, yang mengingatkan kami, bahkan mendorong kami untuk melakukan segala perintah Tuhan, apa yang diajarkan kepada kami sebagai murid yang setia. Berkati kami semua yang beribadah secara online pada pagi hari ini, ketika kami belajar kebenaran firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus berikan pengertian bagi kami, menyimpan firman Tuhan ini dalam hati kami, serta melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, jemaat dikasihi Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur kita dapat beribadah bersama-sama pada pagi hari ini secara online. Senantiasa hati kita terus dipenuhi dengan ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari yang tidak mudah kita lewati. Tapi sungguh firman Tuhan boleh menyegarkan jiwa kita. Dan hari ini kita belajar sebuah tema, yaitu penerang dalam gelap. Penerang dalam gelap. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan, diambil dari kitab 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita sekalian. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dan 10. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Amin. Yang berbahagia dan setiap kita yang membaca merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada 2 orang pemuda yang bersahabat sejak kecil. Yang satu adalah pemuda Kristen, sedangkan yang lain bukan orang Kristen. Pemuda yang bukan Kristen, dia akan berlayar dalam jangka waktu yang lama, karena dia harus menjalankan pekerjaan di kapal di mana dia bekerja. Karena itu, sang pemuda Kristen ini merasakan ada desakan untuk dia menceritakan akan anugerah dan keselamatan dalam Yesus Kristus kepada sahabatnya yang bukan Kristen ini, di mana dia akan pergi dalam jangka waktu yang lama dan mungkin tidak ada kesempatan lagi bagi pemuda Kristen ini bersaksi tentang Yesus Kristus. Maka pemuda Kristen ini mengatakan kepada dirinya sendiri, selama dalam perjalanan ke pelabuhan, aku akan menceritakan tentang Yesus Kristus. Namun demikian, sepanjang perjalanan, bahkan sampai ke pelabuhan, pemuda Kristen ini tidak bertindak apapun. Setelah tiba di pelabuhan, pemuda Kristen ini kemudian ingin mengucapkan selamat tinggal kepada sahabatnya ini. Maka dia berkata kepada dirinya sendiri, aku akan membawakan koper untuk masuk ke kamarnya. Dan selama aku membawakan koper ini ke kamarnya, aku akan menceritakan tentang Yesus Kristus. Tetapi
ternyata ada seorang porter yang membawakan koper pemuda yang bukan Kristen ini untuk dibawa masuk ke kamarnya, sehingga mereka tidak berjalan menuju kabin. Mereka hanya ada di dek atas kapal tersebut. Maka pemuda Kristen ini kemudian berjanji kepada dirinya sendiri dengan berkata demikian, "Aku berjanji pada saat waktu yang sunyi, maka aku akan segera menceritakan tentang Yesus Kristus kepada sahabatku ini sebelum kapal berangkat." Sebelum kapal berangkat ini, ketika ada waktu yang tenang, aku akan menceritakan tentang Yesus Kristus. Namun tiba-tiba terdengar pengumuman bahwa semua pengantar harus segera turun dari kapal karena kapal ini akan segera berangkat. Maka pemuda Kristen ini segera turun dari kapal. Dia tidak ada lagi kesempatan untuk menceritakan tentang Yesus Kristus kepada sahabatnya. Dan 2 bulan kemudian, kabar disampaikan bahwa sahabatnya yang belum percaya kepada Yesus Kristus ini meninggal karena sakit selama pelayaran yang dilakukan. Pemuda Kristen ini menjadi menyesal bahwa apa yang dia janjikan dalam dirinya sendiri, aku akan menceritakan tentang Yesus Kristus. Aku mau menjadi terang dunia bagi sahabatku ini. Tidak pernah dia lakukan. Jemaat kasih Tuhan, acap kali kita orang Kristen menunda-nunda untuk melakukan perintah amanat agung Yesus Kristus. Kita acap kali menunda untuk menceritakan tentang anugerah dan keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum percaya yang ada di sekitar kita. Mungkin sahabat kita, mungkin saudara kita, atau orang-orang yang kita kasihi. Kita menunda, nanti saja. Atau kita punya alasan, kalau aku menceritakan tentang Yesus Kristus, aku akan ditolak. Kita khawatir ditolak. Kita khawatir dikucilkan. Kita khawatir dimusuhi oleh sahabat kita, oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena menceritakan tentang Yesus Kristus. Maka kita beralasan, nanti saja. Kita orang Kristen acap kali lebih memilih untuk berrelasi, untuk berbicara, untuk bergaul dengan sesama orang-orang percaya. Kita menghindari untuk punya aktivitas bersama, pergaulan dengan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan mereka orang-orang yang dianggap oleh masyarakat adalah orang-orang yang hina, sampah masyarakat, orang yang jahat, orang yang punya perilaku yang buruk. Kita menghindari untuk menjadi sahabat mereka, menghindari untuk bergaul dengan mereka. Apalagi kita menceritakan tentang Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Rasul Petrus menasihatkan kepada para pengikut Yesus, orang-orang Kristen pada abad mula-mula, untuk mereka terus menceritakan tentang anugerah dan keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada banyak orang. Karena mereka akan binasa, maka mereka harus berbalik kepada Allah dan bertobat. Dan panggilan orang Kristen adalah menjadi terang dunia, menceritakan kebaikan Tuhan
dengan perbuatan-perbuatan baik kepada banyak orang. Mengapa Rasul Petrus terus menasihatkan kepada orang Kristen untuk giat memberitakan Injil Yesus Kristus? Pada saat itu ada guru-guru palsu, ada para pengejek, yang ironinya adalah mereka justru orang-orang Kristen sendiri. Mereka menjadi pengejek karena mereka sudah terlalu lama menanti, terlalu lama menunggu kedatangan Yesus untuk kali kedua dalam dunia ini. Mereka awalnya begitu giat menceritakan tentang Yesus Kristus. Yesus akan datang kembali. Karena itu kamu harus bertobat, meninggalkan dosa, dan berbalik kepada Allah. Dan ketika mereka giat untuk terus menceritakan tentang Yesus Kristus, mereka melihat, loh, Yesus kok tidak segera datang? Loh, Yesus kok tidak segera datang untuk kali kedua ke dalam dunia ini seperti apa yang diberitakan. Mereka terlalu lama menanti, terlalu lama menunggu kedatangan Yesus sehingga semangatnya menjadi luntur. Ayat ke-10 mengatakan demikian. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Petrus mengingatkan bahwa kedatangan Yesus kali kedua seperti pencuri. Kita tidak pernah tahu. Tugas kita adalah menantikan kedatangan Yesus kali kedua. Jemaat kasih Tuhan, menanti, menunggu adalah sesuatu yang tidak diketahui kapan waktunya akan datang. Dan itu membuat kita menjadi lelah, membuat kita menjadi putus asa, dan kita meninggalkan pekerjaan kita. Kita tidak lagi menunggu dengan sabar. Dalam kehidupan kita setiap hari, kalau kita diminta tunggu ya, awalnya mungkin 1, 2, 3 menit kita bersabar untuk menunggu. Tetapi tidak lama, 5 menit, kemudian kita mulai uring-uringan. Ya, ditunggu nggak datang tak tinggal. Ya, aku tinggalkan kamu aja. Aku tidak mau menunggu. Aku melakukan apa yang aku suka, bukan apa yang sudah kita sepakati. Ini yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita hari demi hari. Demikian juga ketika kita sebagai orang Kristen, ketika kita menantikan kedatangan Yesus kali kedua. Semangat kita untuk menceritakan tentang Yesus Kristus. Karya keselamatan dalam Yesus Kristus. Anugerah dalam Yesus Kristus pun menjadi luntur. Kita tidak lagi giat. Kita mengatakan masih ada waktu. Nanti saja, besok aja, kalau ada kesempatan, saya baru akan menceritakan tentang Yesus Kristus. Petrus di dalam ayat ke-9 mengatakan demikian. Yang B, Allah mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mengendaki di sana bukan mengendaki yang menunggu. Allah mengendaki dengan inisiatif, punya kesungguhan untuk melakukan terlebih dahulu, tidak menanti kesempatan, tetapi kemudian melakukannya dengan segera, mengendakinya dengan segera,
bahwa manusia yang berdosa ini, yang binasa ini harus berbalik kepada Allah dan bertobat. Jemaat kasih Tuhan, Rasul Petrus menasihatkan kepada murid Tuhan Yesus abad mula-mula dan juga kepada kita semua pada zaman ini, kepada saya, kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang beribadah pada pagi hari ini, harus tetap giat untuk menceritakan karya keselamatan anugerah di dalam Yesus Kristus dengan segera kepada semua orang. Di dalam kitab Injil kita boleh melihat Tuhan Yesus ketika melayani banyak orang, Yesus Kristus, dia bersedia untuk hadir ke rumah Sakius, seorang pemungut cukai. Yesus berkata kepada Sakius, "Hai Sakius, turunlah, aku akan menumpang di rumahmu." Bukan sekedar menumpang, tapi Yesus kemudian memberitakan tentang Injil Kerajaan Surga kepada Sakius. Dan kita tahu Sakius kemudian berbalik kepada Allah dan bertobat. Dan di dalam Lukas 19 dicatat di sana, orang-orang Farisi memandang Yesus dan bersungut-sungut. Yesus makan, tinggal bersama dengan orang-orang berdosa. Yesus, walaupun dia dimusuhi oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, para imam, para tokoh agama bangsa Yahudi, tapi Yesus Kristus tetap mau datang kepada mereka yang dianggap sampah masyarakat. Injil Matius mencatat Yesus mendapat julukan sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Yesus adalah sahabat pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa. Yesus mau datang kepada orang-orang yang berdosa. Yesus menjangkau orang-orang yang berdosa. Karena ia tahu bahwa ketika Yesus tidak dapat menolong mereka, satu-satunya cara untuk dapat menolong mereka yang berdosa, yang akan binasa, adalah dengan menjadi sahabat mereka. Datang kepada mereka, bergaul bersama mereka, berbicara kepada mereka. Yesus berinisiatif dengan segera datang dalam setiap pelayanannya untuk memberitakan tentang Injil Kerajaan Surga. Seperti tadi, Yesus datang ke rumah Sakius. Padahal Yesus tahu bakal dimusuhi, bahkan akan ditangkap. Bukan saja ditangkap, dibunuh. Tapi Yesus mau tetap dengan sungguh-sungguh. Waktunya tidak lama lagi. Aku hidup dalam dunia ini. Aku kerjakan pelayanan ini. Agar semua orang yang binasa beroleh keselamatan. Kita ingat juga kisah Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria. Ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria itu, Yesus segera menceritakan tentang Injil Kerajaan Surga, tentang keselamatan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Yesus tidak menunda, segera melakukan pemberitaan
Injil keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jemaat yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan Mei ini, kita sudah banyak belajar tentang mengapa kita harus memberitakan Injil, bagaimana kita harus memberitakan Injil, apa yang kita lakukan di tengah kelemahan, keterbatasan kita tetap dapat memberitakan Injil kepada kepada banyak orang. Iman di dalam Yesus Kristus, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita diingatkan kembali bahwa kita punya Roh Kudus di dalam hati kita, diri kita, ketika Yesus naik ke surga, berikan perintah kepada kita semua. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan jangan lupa, Yesus menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Jadi sekarang adalah jangan tunda lagi untuk kita memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Terlebih mereka orang-orang yang dianggap orang berdosa, orang yang jahat, sampah masyarakat, yang dikucilkan, yang dijauhi. Kita rindu untuk datang kepada mereka dan memberitakan Injil keselamatan. Mungkin di antara Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih pernah mendengar, pernah membaca tentang Pendeta Agus Sutikno di Semarang yang melayani anak-anak jalanan, yang melayani orang-orang transgender yang dianggap sampah masyarakat, yang dijauhi oleh masyarakat. Tetapi Pendeta Agus Sutikno ini datang kepada mereka, mengasihi mereka, dan beritakan Injil Kristus kepada mereka. Jemaat kasih Tuhan mungkin juga pernah mendengar ada Pendeta Naomi Selan di Jayapura yang juga melayani anak-anak jalanan, para pengemis yang tidak diperhatikan, yang diabaikan bahkan oleh gereja Tuhan sendiri. Tapi Pendeta Naomi Selan mau datang kepada mereka dengan segera melayani, mengasihi, dan beritakan tentang Injil Yesus Kristus. Jemaat kasih Tuhan, saat ini kita hidup di tengah masa pandemi COVID-19. Kita dibatasi untuk dapat berjumpa, bertatap muka, berbicara kepada banyak orang. Tetapi di satu sisi yang lain, di dalam kemajuan teknologi, dunia internet, teknologi informasi, ada kesempatan yang begitu luas bagi kita untuk memberitakan Yesus Kristus kepada banyak orang. Terlebih yang kita kenal, yang kita tahu, mereka belum percaya kepada Yesus Kristus. Mungkin sahabat SD kita, sahabat SMP kita, sahabat SMA kita, teman kerja kita dahulu, atau saudara kita yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Kita mau dengan segera memberitakan Injil keselamatan dalam Yesus Kristus. Anugerah Yesus Kristus kepada manusia yang akan binasa. Yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan tunda lagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kita banyak mendengar berita orang-orang yang kita kenal, mungkin sahabat kita, mungkin saudara kita, orang yang kita kasihi,
tiba-tiba kita mendengar berita sudah meninggal. Tak ada lagi kesempatan untuk beritakan Injil Kristus. Inilah tantangan kita pada zaman sekarang ini. Di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini. Jangan tunda lagi beritakan Injil Yesus Kristus kepada mereka yang belum percaya. Mari kita lihat dalam kehidupan kita. Adakah sahabat kita, rekan kita, saudara kita, orang-orang yang kita kasih yang belum percaya kepada Yesus Kristus? Mari dengan segera berinisiatif untuk datang, membuka komunikasi, dan memberitakan Injil Yesus Kristus. Itulah kehidupan kita sebagai terang dunia untuk mendatangkan terang kepada mereka yang belum percaya, yang akan binasa, yang hidup di dalam kegelapan. Agar hidup kita mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi penerang di dalam kegelapan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami. Acap kali kami menunda untuk memberitakan Injil keselamatan dalam Yesus Kristus. Kami mengatakan masih ada kesempatan, nanti saja. Tapi sungguh hari ini kami diingatkan kembali, waktu Tuhan tidak pernah kami tahu dan semakin dekat. Bahkan kami tidak tahu akhir hidup setiap manusia dalam dunia ini. Dan kami diajar, jangan tunda lagi. Buka inisiatif untuk memulai pembicaraan komunikasi dan menceritakan Injil keselamatan kepada mereka yang belum percaya. Sahabat kami, saudara kami, orang yang kami kasihi, bahkan mereka yang dianggap sampah masyarakat, orang berdosa, orang yang jahat. Kami mau dengan segera memberitakan Injil Kristus kepada mereka semua. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan peliharakan kehidupan kami hari demi hari. Hidup kami tidaklah mudah, khususnya bagi kami yang tinggal di Kota Kudus, di Kabupaten Kudus. Di tengah melonjaknya penderita COVID-19, Tuhan tolong kami. Tuhan lindungi dan peliharakan kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Ajar kami untuk menjalankan protokol kesehatan dengan penuh disiplin. Kami mengurangi aktivitas kami di luar rumah dan menjaga kesehatan kami sedemikian rupa. Dan kami percaya Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya bagi kami semua. Jemaat-Mu di tempat ini dan juga setiap kami yang beribadah bersama-sama pagi hari ini. Tuhan, Engkau sembuhkan, pulihkan untuk sahabat kami, saudara kami seiman, mereka yang sakit, mereka yang lemah tubuh, oleh kuasa darah-Mu yang kudus, oleh bilur-bilur-Mu, kami semua sudah disembuhkan. Berikan pertolongan, hikmat, kekuatan daripada Tuhan bagi kami yang bergumul dalam kehidupan kami yang kami jalani saat ini. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil mungkin memberatkan kehidupan kami, penghasilan kami, pekerjaan kami
terdampak olehnya. Tapi kami percaya Tuhan punya cara yang ajaib untuk memenuhi segala kebutuhan kami hari demi hari. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, kami dipanggil untuk menjadi terang dunia melalui perbuatan baik kami. Terlebih di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Berikan hikmat bagaimana kami, gereja Tuhan, orang-orang Kristen, dapat melakukan segala hal yang mendatangkan kebaikan, penghiburan, pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Mereka yang hidup dalam kekurangan, mereka yang sakit, mereka yang hidup dalam keterbatasan, bahkan diabaikan, tidak diperhatikan oleh lingkungan. Panggil kami ya Tuhan, ajar kami ya Tuhan, untuk melayani mereka semua dengan kasih daripada Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, sungguh Tuhan campur tangan untuk segala kebijakan tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat hingga daerah-daerah dalam mengendalikan penyebaran virus COVID-19 ini. Bekerja sama dengan masyarakat, kami mengambil bagian di dalamnya untuk menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin, menjaga kesehatan kami, dan Tuhan akan karuniakan kepada bangsa dan negara kami ini dibebaskan dari penyebaran virus COVID-19, dapat dikendalikan sedemikian rupa karena ada sistem kekebalan tubuh yang dibangun melalui vaksinasi yang terus sedang dilaksanakan pada saat ini. Berdoa bagi para tenaga medis, Tuhan tolong mereka dalam melayani, memberikan kekuatan, semangat, sehingga pelayanan yang dilakukan, ada kesembuhan, ada kebaikan. Kami akan berikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Tuhan berkati persembahan ini, mendukung setiap pelayanan yang ada dalam gereja kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, dialah firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi hari ini. Boleh kita lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari setiap kita Bapak Ibu. Untuk kita boleh terus memberitakan Injil keselamatan kepada banyak orang. Walaupun di tengah-tengah pandemi yang ada. Biarlah kita tetap semangat dan bersuka cita untuk melakukan, menginjili banyak orang. Bapak Ibu, jalan hidup orang benar selalu diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Dan dia tidak pernah dibiarkan jatuh tergeletak. Mari Bapak Ibu, kita mau memuji dia, kita mau meninggikan dia. Jalan hidup orang benar. Orang benar diterangi
pagi jalan hidup orang benar akan diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang matahari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai terdekat, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membalikan dia kembali, sebab tangan Tuhan juga, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membalikan dia kembali, sebab tangan Tuhan juga, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membalikan dia kembali. Mari Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita untuk kita bangkit berdiri. Komitmen kemuritan. Sebagai komunitas Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan bersama-sama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dan pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Sedang duduk, jemaat kasih Tuhan, ibadah selesai dan Tuhan berkati kita semua. Shalom,
selamat pagi, jemaat kasih Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur untuk pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama di tengah pandemi COVID-19, di mana penderita bertambah cukup tinggi. Kita diberikan kesempatan sekali lagi oleh Tuhan untuk merayakan kebaikan Tuhan dan memuji, menyembah kuasa-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan, di layar di hadapan Bapak Ibu, saudara-saudara sudah tertera nomor rekening gereja kita. Mohon setelah Bapak Ibu melakukan transfer, memberikan pesan kepada majelis supaya kami dapat memberikan laporan secara tepat dan benar, atau Bapak Ibu, saudara-saudara dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop dan menyerahkannya langsung kepada majelis atau hamba Tuhan. Untuk ibadah hari Minggu depan, ibadah Minggu 6 Juni 2021 akan dilaksanakan secara online pada pukul 7.30 pagi. Jadi hanya satu kali saja seperti hari ini. Jadi hari Minggu 6 Juni 2021 ibadah hari Minggu dilaksanakan secara online. Kemudian di dalam ibadah Minggu 13 Juni 2021 akan dirangkai dengan perjamuan suci. Jadi setiap kita jemaat kasih Tuhan yang akan mengikuti perjamuan suci dapat mempersiapkan diri. Nanti kita akan informasikan bagaimana pelaksanaan ibadah hari Minggu 13 Juni 2021. Selalu kami ingatkan kepada jemaat kasih Tuhan untuk menjalankan protokol kesehatan secara disiplin di semua aspek kehidupan kita. Mohon juga untuk mengurangi aktivitas kegiatan kita di luar rumah, serta menjaga kesehatan kita dengan baik. Kita percaya Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya kepada kita, perlindungan, kesehatan, sukacita di dalam nama-Nya. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.